Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Banturi Solendarawan. Saya dari program studi bahasa Inggris kelas 19 Di sini saya akan menjawab soal UAS dari program studi British Studies. Langsung saja jawabannya. Yang pertama yaitu abad ke-19 dan setelahnya. Yang terperinci atau yang ada di abad ke-19 dan setelahnya itu adalah pengaruh dan mempengaruhi bahasa. Terus ada pertumbuhan ilmu pengetahuan, mobil, film, penyiaran komputer, perang dunia, bahasa sebagai cermin kemajuan, sumber kata baru pinjaman, senyawa yang dapat menjelaskan sendiri, senyawa yang dibentuk dari unsur Yunani dan Latin, awalan dan akhir, koin, kata umum dari nama yang tepat, kata lama dengan makna baru, pengaruh jurnalisme, perubahan arti, bahasa gaul, tingkat budaya dan varietas fungsional, pidato standar, dialek Inggris, bahasa Inggris di seluruh dunia, piknin dan kreol, reformasi ejaan, upaya murni, isu gender dan perubahan linguistik, kamus bahasa Inggris Oxford, kecenderungan tata bahasa, kombinasi kata kerja, kata keterangan, dan keyakinan liberal. Lanjut, saya akan jawab pertanyaan nomor 2. Langsung saja, jawabannya adalah bahasa Inggris Amerika telah berkembang sejak Amerika Utara sendiri didirikan melalui berbagai lika-liku dan evolusi yang tak terduga. Bahasa Inggris telah menjadikan bahasa yang sekarang kita kenal dan cintai. Bahasa Inggris Amerika pada abad ke-17 juga ditundukkan dalam antusiasmenya, drama, dan bentuk fiksi lainnya, dihindari demi teks yang lebih utilitarian dan sering kali lebih spiritual. Baru pada abad ke-18, bahasa Inggris Amerika Utara mulai tumbuh mandiri dari bahasa Inggris pendahulunya. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu jawabannya abad ke-19 melihat sastra Amerika dan tata bahasa Amerika memasuki semacam zaman keemasan. Para penulis beralih ke kata-kata mereka untuk mengungkapkan ketidaksukaan yang semakin besar terhadap pertumbuhan kekuatan kapitalisme, monopoli, dan penjangkauan pemerintah. Abad ke-19 menyaksikan penciptaan ribuan kata-kata baru juga. Banyak dari mereka yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Di pertanyaan nomor 4, jawabannya yaitu bahasa Inggris kuno pada tahun 450 sampai 1100 Masehi. Asal-usul bahasa Inggris dimulai dari bahasa Inggris kuno yang diucapkan sampai sekarang, sampai sekitar pada tahun 1100. Pada waktu itu suku Jermanik yang menyerang Inggris berbicara dengan bahasa yang sama. Suku Jermanik di Britania berkembang menjadi apa yang sekarang kita sebut sebagai bahasa Inggris kuno. Bahasa Inggris kuno tidak terdengar seperti bahasa Inggris di hari ini, bahkan penutur asli bahasa Inggris sekarang akan kesulitan memahami bahasa Inggris kuno. Namun demikian, sekitar setengah dari kata yang paling umum digunakan dalam bahasa Inggris kuno modern memiliki akar bahasa Inggris kuno. Terus ada bahasa Inggris pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 1100 sampai 1500 Masehi. Asal-usul bahasa Inggris selanjutnya pada tahun 1066 William, bagian Prancis modern, menyerbu dan melakukan Inggris. Penaklukan ini menjadikan bahasa Prancis menjadi bahasa istana, bahasa penguasa, dan bahasa bagi pembisnis. Pada periode ini terdapat semacam pembagian kelas linguistik, di mana kelas yang lebih rendah berbicara dengan bahasa Inggris dan kelas yang lebih tinggi berbicara dengan bahasa Prancis. Pada abad ke-14, bahasa Inggris menjadi bahasa yang dominan di Britania, tetapi masih banyak kata bahasa Prancis yang ditambahkan. Bahasa ini disebut sebagai bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa ini masih sulit dipahami bagi penutur asli bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris modern awal, yaitu di tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Asal-usul bahasa Inggris juga dimulai sejak pada abad ke-16. Inggris telah berhubungan dengan banyak orang dari seluruh dunia. Hal ini menjadi pengaruh besar bagi pengucapan bahasa Inggris. Terbukti, menjelang pada akhir masa bahasa Inggris pertengahan, perubahan pengucapan dimulai. Perubahan pengucapan menjadi berbeda, dengan vokal yang diucapkan jadi lebih pendek. Dunia media cetak juga membawa standarisasi ke bahasa Inggris. Ejaan dan tata bahasa menjadi bahasa tetap dan
dengan dialek London, di mana kebanyakan rumah penerbit menjadi standar bahasa. Pada 1604, Kamus Bahasa Inggris pertama diterbitkan. Lanjut pada bahasa Inggris akhir modern Inggris 1800 sampai sekarang. Asal-usul perbedaan utama antara bahasa Inggris modern awal dan bahasa Inggris modern akhir adalah kosakata. Bahasa Inggris modern akhir memiliki lebih banyak kata yang timbul dari dua faktor utama. Pertama, revolusi dan teknologi yang menciptakan kebutuhan untuk kata baru. Kedua, kekaisaran Inggris pada puncaknya meliputi seperempat dari permukaan bumi, dan bahasa Inggris mengadopsi kata-kata asing dari berbagai negara. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan UAS yang nomor 5, yaitu jawabannya penaklukan Inggris oleh Norman adalah invasi dan pendudukan Inggris yang dilancarkan oleh pasukan Norman, Briton, dan Prancis yang dipimpin oleh Adipati Normandia William II pada abad ke-11. Klaim William atas tahta Inggris dapat ditilik kembali ke hubungan keluarganya dengan Raja Anglo-Saxon Edward, sang pengaku yang tak memiliki anak. Perubahan yang paling besar adalah penghapusan perbudakan secara resmi, walaupun masih dipertanyakan apakah kebijakan ini memang merupakan dampak langsung dari penaklukan oleh bangsa Norman. Pada tahun 911, penguasa Francia Barat Charles yang sederhana memberikan izin kepada kelompok-kelompok orang Viking di bawah kepemimpinan Rollo untuk menetap di Kadipaten Normandia sesuai dengan ketentuan perjanjian Saint-Clair-sur-Epte. Akibat ketiadaan penerus yang jelas, muncul beberapa orang yang mengklaim tahta Inggris. Orang yang langsung menjadi penerus Edward adalah Harold Godwinson Earl Wessex, yang merupakan seorang ningrat Inggris yang paling kaya dan kuat. Wittengemot Inggris memiliki sebagai raja, dan ia dimahkotai oleh Uskup Agung York Eldred. Walaupun propaganda Normandia mengklaim bahwa upacara dilaksanakan oleh Stigand, Uskup Agung Canterbury yang pemilihannya dianggap tidak sesuai dengan hukum gereja. Sastra Inggris mulai muncul kembali pada sekitar tahun 1200 Masehi, ketika perubahan iklim politik dan jatuhnya bahasa Anglo-Norman membuat hal ini lebih bisa diterima. Pada akhir abad tersebut, bahkan kalangan kerajaan sudah berganti menuturkan bahasa Inggris, sedangkan bahasa Anglo-Norman masih tetap dipakai pada kalangan tertentu sampai agak lama. Namun akhirnya bahasa ini juga tidak merupakan bahasa hidup lagi. Mulai dari abad ke-15, bahasa Inggris berubah menjadi bahasa Inggris modern yang seringkali ditarik bermula dengan Great Vowel Shift atau pergeseran bunyi besar. Demikian jawaban UAS di English Studies. Cukup sekian dari saya. Pada salah kata saya mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.